Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada sebuah penelitian yang menggemparkan dunia. Apa itu penelitiannya? Jadi diteliti bahwa sebuah negara yang sangat religius itu, negara yang sangat taat terhadap agama itu, biasanya akan sangat terbelakang, akan sangat miskin, akan sangat banyak konflik. Jadi penelitian ini mengambil sampel dari negara-negara maju seperti negara-negara Skandinavia misalnya, Finlandia, Norwegia, Swiss dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang percaya penelitian ini benar, masuk akal gitu, sesuai dengan metodologi penelitian. Akan tetapi, walaupun saya sedikit setuju dengan penelitian ini, akan tetapi penelitian ini bisa dibantahkan, bisa dibatalkan. Dibatalkan dengan apa? Dibatalkan dengan negara Israel. Jadi penelitian ini mengatakan bahwa semua negara yang sangat religius itu biasanya terbelakang, miskin, konflik, ribut di mana-mana. Akan tetapi dibantahkan dengan apa? Dibantahkan dengan Israel. Israel itu kan negara yang sangat religius. Bahkan Israel itu ya, saking religiusnya, bahkan tanah sekalipun bisa diklaim itu adalah tanah bagian daripada agama. Ya, Israel itu sangat religius. Bahkan dalam ilmuwan juga mereka kalau menemukan suatu ilmu yang bermanfaat itu, mereka mengklaim itu adalah penemuan berkat dari apa? Berkat daripada agama mereka, berkat daripada Tuhan. Jadi semua hal yang ada di Israel itu, dalam budaya apapun itu, Israel itu selalu mengklaim bahwa itu adalah bagian daripada agama. Itulah saking religiusnya negara Israel ini. Dan terbukti bahwa Israel ini adalah negara maju ya. Salah satu negara maju. Data mengatakan bahwa Israel ini adalah negara yang sangat maju di dunia. Kalau nggak salah, masuk 10 daftar negara termaju di dunia. Dan penemuan yang mengatakan bahwa semua negara yang religius itu pasti terbelakang, terpuruk, miskin, dan lain sebagainya. Akan tetapi Israel religius tapi maju. Nah, kita ambil bantahan kedua misalnya. Korea Utara misalnya. Korea Utara kan nggak ada agama di situ, tapi nggak maju-maju juga. Nah, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata penemuan yang mengatakan bahwa negara yang semakin religius itu maka semakin terpuruk, semakin terbelakang itu. Bisa saja benar jika. Jadi saya membantah ya dengan apa? Dengan kalimat jika suatu negara tersebut mempunyai IQ 78. Jadi gini guys, mohon maaf ya bagi warga Konoha yang nonton video ini, saya mengatakan IQ 78. Kemarin saya diomelin gitu. Kenapa sih kamu sering mengatakan IQ 78? Emang faktanya seperti itu, warga Konoha, menurut penelitian? Tidak ada satupun negara, menurut penelitian, tidak ada satupun negara yang maju di dunia ini yang IQ-nya itu rata-rata 78. Nggak ada coba. Coba dan tersahabat yang nonton video ini, ada nggak negara di dunia ini, negara yang maju tapi rata-rata IQ-nya 78? Bisa aja penelitian ini benar, negara yang religius semakin terbelakang. Karena dipengaruhi dari apa? Dipengaruhi daripada rata-rata IQ. IQ itu sangat berpengaruh kepada kemajuan satu bangsa. Buktinya apa? Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-ratanya 78, nggak ada. Negara maju itu IQ-nya itu rata-rata 100 ke atas. Israel itu rata-rata IQ-nya itu kan 100 ke atas ya. Nah, yang menariknya lagi adalah ternyata agama itu juga mempengaruhi IQ suatu negara. Jadi ini semacam lingkaran setan ya. Jadi berputar-putar gitu. Jadi gini, kita ambil contoh misalnya. Kenapa negara Israel itu maju padahal negara yang paling agamis dunia? Negara yang sangat religius. Kenapa? Karena dalam filosofi agama Yahudi itu, prinsip agama Yahudi itu, kebodohan itu adalah dosa besar gitu. Jadi beda dengan di Konoha. Di Konoha itu kan bodoh itu kan dipelihara kan. Sementara kalau di Israel itu, bodoh itu adalah termasuk dosa besar. Jadi kalau menurut kepercayaan agama Yahudi itu, filosofi agama Yahudi itu, orang bodoh itu yang paling duluan masuk neraka. Jadi bodoh di sana itu adalah aib. Beda dengan di Konoha. Di Konoha itu kan bodoh dipelihara kan. Mohon maaf ya bagi warga Konoha. Tapi itu faktanya. Jadi agama mempengaruhi IQ itu karena apa? Karena agama itu bisa aja memelihara
kebodohan. Bisa aja sehingga IQ kita itu tetap segitu 78 gitu. Tapi kalau di Sri Will itu bodoh itu adalah sebuah aib. Bodoh itu tidak boleh dipelihara. Sehingga kalau ada orang bodoh di Sri Will itu dianggap berdosa. Sehingga itulah alasannya kenapa orang-orang Israel itu atau suku Yahudi itu lebih banyak memenangkan Piala Nobel. Cek data. Berdasarkan data, suku yang paling banyak memenangkan Piala Nobel itu atau penghargaan Nobel yang penghargaan paling tertinggi di dunia ini adalah suku Yahudi. Itu fakta, itu data. Ini dipengaruhi dari apa? Apakah mereka dikaruniai oleh Tuhan? Apakah mereka itu diberkati oleh Tuhan? Saya juga tidak membantah itu. Akan tetapi kalau kita meneliti secara sains, ini pengaruh dari apa? Pengaruh daripada filosofi, prinsip, tradisi dalam beragama mereka itu. Kebodohan itu adalah sesuatu yang aib. Jadi orang yang paling duluan masuk neraka itu adalah orang bodoh dalam agama Yahudi ya. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi itu maju. Dalam agama Yahudi juga iptek atau teknologi dengan agama itu tidak dipisah. Jadi mereka berpikir atau berprinsip bahwa ketika kita menciptakan teknologi itu untuk kemaslahatan umat manusia, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Israel atau orang-orang Israel itu banyak yang jadi penemu atau ilmuwan. Karena mereka berprinsip bahwa penemuan mereka itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sehingga Israel ini lain daripada negara lain gitu. Agak lain. Kenapa agak lain? Karena Israel ini segala sesuatu apapun itu dihubung-hubungkan dengan agama. Penemuan apapun itu dihubungkan dengan agama. Sehingga mereka banyak melulukan penemu-penemu. Kalau kita mundur sedikit misalnya ke Konoha misalnya. Lalu Konoha kenapa nggak maju? Apa masalahnya? Kenapa IQ Konoha itu tetap di 78 gitu? Nggak pernah sejarahnya IQ Konoha itu dari dulu itu jadi 100, nggak pernah gitu. Ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama misalnya faktor genetik. Terus yang kedua misalnya asupan gizi. Dan yang terakhir ada faktor dari agama juga. Yang benar rumit. Masa agama mempengaruhi IQ seseorang? Iya benar. Nggak salah. Apa yang mempengaruhi IQ seseorang itu berdasarkan pengaruh daripada agama? Contoh misalnya di Konoha itu ya, sangat sering saya mendengar ya. Bahkan ini prinsip beragama di Konoha. Gak usah lu mikirin iptek, teknologi, belajar fisika, belajar psikologi, belajar antropolog dan lain sebagainya, belajar filsafat. Itu kan gak ditanya sama malaikat nanti di surga. Ngapain sih lu belajar iptek? Itu kan gak ditanya sama malaikat. Jadi peristiwa semacam ini yang bikin IQ kita drop gitu. Dari 100 ke 78. Drop. Ya kenapa drop? Saya juga tidak menyangkal bahwa kita tidak memikirkan akhirat ya. Tapi kalau kita memikirkan akhirat, terlalu memikirkan akhirat, walaupun akhirat itu masih dipertanyakan gitu, belum ada yang memastikan bahwa akhirat itu ada, belum ada orang yang datang ke akhirat terus memberikan kesaksian, nggak ada. Justru orang Barat itu berprinsip, akhirat itu kita ciptakan di dunia. Dengan apa? Dengan menciptakan kedamaian. Tapi Konoha kan selalu berorientasi kepada akhirat. Sehingga tanggung jawabnya di dunia itu ditinggalkan. Terlalu mikirin akhirat. Sehingga dia tidak bertanggung jawab. Tidak mempertanggungjawabkan di dunia. Hidup itu sebagai penjara. Di Konoha kan banyak berprinsip seperti itu kan. Di dunia mah hidup seperti penjara. Ini mah cuman sebentar doang. Sehingga waktu yang sebentar ini tidak kita manfaatkan. Kita terlalu sibuk mikirin akhirat. Akhirat ini juga belum tentu ada. Masih dipertanyakan. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Gak ada bukti otentiknya. Adapun di kitab-kitab agama tertentu bahwa ada dikisahkan pada malaikat datang ke dunia dan lain sebagainya. Itu kan cuma katanya. Gak ada bukti otentiknya. Siapa saksinya? Berapa orang yang melihat? Gak ada kan? Jadi ini yang bikin negara kita semakin terpuruk gitu. Kita tuh selalu berorientasi kepada akhirat. Sehingga IQ kita tuh drop. Kita ketinggalan dalam teknologi, iptek. Kita tergantung sama Barat. Di semua hal kita tergantung sama Barat. Tergantung sama negara lain. Karena apa? Karena dipengaruhi. Udah mah IQ-nya, genetiknya
nggak bagus. Maksudnya IQ kan dipengaruhi daripada genetik ya. Terus gizinya juga, asupan gizinya juga nggak bagus, ditambah lagi agama memperburuk. Jadi inilah yang bikin Konoha itu IQ-nya itu berputar-putar di situ terus. Ketika saya mengatakan seperti ini, banyak yang ngomelin saya ya. Apa sih hubungan agama dengan kemajuan suatu bangsa itu? Nah, ini nih. Ini yang sering logical fallacy ya, yang saya sering dengar di Konoha ya. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Mulai dari hukum agama, cara hidup, cara makan, semua perilaku kita dipengaruhi oleh agama. Sehingga agama itu secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kan di Konoha kan rata-rata orang beragama ya. Jadi aturan daripada agama itu inilah pedoman kita sehari-hari, pedoman hidup kita sehari-hari, tiap individu warga Konoha. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Ini mempengaruhi pola pikir. Agama itu mempengaruhi pola pikir. Pola pikir itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau bangsa kita itu tidak maju, itu artinya ada yang salah dengan cara berpikir kita. Iya kan? Kalau cara berpikir kita benar, pasti Konoha maju. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir, ngapain sih maju? Negara maju kan banyak masalah segala macam, nggak bahagia. Emang Konoha sekarang bahagia? Semua orang bahagia? Nggak juga. Iya kan? Jadi kita tuh selalu banyak alasan gitu. Negara maju tuh nggak bahagia. Padahal semboyan kayak itu 2024 emas. Berarti kalau semboyan kayak itu 2045 emas itu berarti hanya angan-angan doang kan, gak bakal terwujud. Kalau kita berpikirnya seperti ini terus, nih potong kuku saya, 2045 itu Indonesia gak bakal maju, Konoha gak bakal maju, gak bakal, 20 besar juga gak masuk, 50 besar juga gak masuk, gak bakalan ada itu. Kalau ini tidak dibongkar semuanya, dirubah semuanya, ini harus dibongkar semuanya, termasuk masalah agama juga. Ada prinsip-prinsip agama di Konoha, tradisi ya, bukan agama yang saya salahkan. Tradisi agama itu bisa menurunkan IQ. Apa sih kamu belajar iptek buat apa itu? Nanti kan dia ditanya sama malaikat. Nah, ini yang bikin drop IQ itu drop berapa digit. Jadi tradisi dalam beragama ini harus bertanggung jawab meningkatkan IQ. Harus seperti yang saya katakan tadi itu di Israel itu, kebodohan itu adalah sebuah aib. Tapi kalau di Konoha kan kebodohan itu dipelihara ya. Jadi sudah tergambar ya kenapa Konoha itu tidak maju kalau kita banding-bandingkan ya. Jadi kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa negara yang terlalu terobsesi dengan agama, si paling beragama, paling rajin ibadah, bisa aja negara itu konflik berkepanjangan, bisa aja negara itu terpuruk, terbelakang. Jika ada jikanya, jika tradisi dalam beragama tersebut malah menjauhkan kita dengan teknologi, malah menurunkan IQ kita, malah memelihara kebodohan. Jadi tradisi dalam beragama ini harus dirubah. Ya bisa aja yang dikatakan peneliti itu benar, jika ada jikanya ya. Kalau kita ambil contoh lain misalnya di Korea Utara, kenapa di Korea Utara itu nggak ada agama, tapi mereka itu nggak maju? Mereka itu punya agama guys. Apa agama mereka? Agama itu komunis. Jadi agama Korea Utara itu komunis. Ideologi komunis itu adalah agama Korea Utara. Ya memang secara tertulis memang nggak ada agama Korea Utara itu ya, ateis ya. Akan tetapi mereka itu sangat mengagung-agungkan yang namanya komunis. Sementara komunis itu ideologinya udah usang. Ideologinya sudah lama ditinggalkan oleh China, ditinggalkan oleh Uni Soviet. Uni Soviet itu kan udah bubar kan. Karena apa? Karena komunis kan. Sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah usang. Sehingga Korea Utara itu kan masih kekeh gitu bahwa mereka berpikir bahwa ideologi komunis inilah yang terbaik. Jadi kenapa Korea Utara tidak maju? Karena ideologinya yang usang. Ideologi mereka itu yang salah. Kalau mereka misalnya mengganti seperti Korea Selatan misalnya, ideologinya itu diganti jadi liberal misalnya, jadi apa gitu, jadi kapitalis dan lain sebagainya, mereka bisa aja jadi maju kan, sama seperti saudaranya Korea Selatan. Jadi ideologi di negara Korea Utara itu bermasalah. Mereka menganggap bahwa ideologi itu seperti Tuhan.
seperti ideologi dari Tuhan gitu maksudnya. Seperti agama. Korea Utara itu menganggap ideologi itu seperti agama. Jadi, mohon maaf ya, ideologi komunis itu sama seperti ideologi yang ada di agama Konoha ya. Saya tidak akan menyebutkan, tapi udah tau lah gitu. Ada benderanya gitu. Benderanya warna hitam, terus ada tulisan Arab gitu. Jadi ideologi seperti ini juga sudah usang sebenarnya di Konoha. Sama seperti ideologi komunis atau ideologi yang sudah tidak bisa diterapkan lagi seperti sekarang ini. Ideologi kan harus relevan ya terhadap zaman sekarang. Tidak boleh ideologi itu yang puluhan ribu tahun yang lalu atau ribuan yang tahun lalu kita terapkan sekarang ini, nggak bisa. Karena zamannya sudah beda, teknologi sudah beda, pola pikir masyarakatnya juga udah beda. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Konoha. Salam. Asyama.